Pelarian pengasuh pesantren yang telah ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati berakhir. Tersangka ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Tersangka pengasuh pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santrinya ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati. Kami mengaburkan wajah tersangka untuk melindungi psikologis korban. Tersangka ditangkap pada Kamis pagi bersama satu orang yang diduga membantu pelarian tersangka. Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa menuju Polresta Pati untuk diperiksa. Tersangka dikejar oleh polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual pada santriwati di Pati, Jawa Tengah. Kuswandi ya? Iya. Kuswandi dari Pati ya? Baik, di sini Pak ya. Tersangka kekerasan seksual santriwati tiba di Mapolresta Pati Kamis siang. Tersangka akan menjalani pemeriksaan awal berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren yang diasuh dan dimiliki tersangka. Kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren di Desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Polisi juga tengah mendalami dugaan korban lain dalam dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban diduga mengalami 10 kali pencabulan. Dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda. Korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di Resmo dan Jatangras Polda Jateng dan Resmo Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari Pilu. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati pondok pesantren di Pati diduga dialami puluhan korban. Kuasa hukum korban yang berani melapor ke polisi, Ali Yusron, mengungkap tahap awal 8 korban ingin melapor, namun ditawarkan jalan damai dari tersangka. Hingga tersisa 1 korban yang berjuang untuk mengungkap tindakan amoral tersangka yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Bapaknya itu dengan kerjaan di dalam yayasan dikasih posisi. Sebetulnya itu 8 itu menurut keterangan dari saksi. Ada yang melihat dan data-data dari BAP itu lebih dari 30 atau 50 orang. Santriwati ya? Iya, santriwati juga umur, itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP? SMA. SMP atau SMA Pak? Itu SMP. Jadi dampingi berapa Pak? Yang saya dampingi itu 1, itu nanti bisa membukakan atau membuat pintu nanti ke semuanya. Meski korban yang melaporkan secara resmi hanya 1 orang, polisi tidak menutup kemungkinan adanya korban lain dalam peristiwa kekerasan seksual yang terjadi sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Yang melapor saat ini baru satu anak. Untuk yang 5 korban itu hanya sebatas saksi, hanya sebatas saksi ya. Berarti, tapi kalau dari polisi masih membuka kemungkinan ada korban lain yang tidak melapor, Pak? Oh bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada korban-korban lain. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengecam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Menak menegaskan pesantren seharusnya menjadi ruang yang aman untuk santri dari segala bentuk kekerasan seksual dan mendukung proses hukum untuk menghukum berat pelaku. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan
agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Sebelumnya tersangka mangkir dalam pemeriksaan dan diduga kabur keluar kota. Polisi kemudian menangkap tersangka kekerasan seksual terhadap santrinya sendiri di Wonogiri, Jawa Tengah. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.